Selamat pagi rekan-rekan semua, saya dan tim dari kelompok 2 akan share tentang uji hipotesis. Nah, apa sih uji hipotesis ya? Uji hipotesis itu sebuah cara kita untuk menguji apakah survei atau penelitian yang kita lakukan memberikan hasil yang bermakna. Tujuan hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ini ditolak atau diterima. Berikut contoh uji hipotesis pada judul penelitian, pengaruh strategi promosi melalui sosial media dan word of marketing terhadap keputusan pembelian produk ABC. Dari judul penelitian ini, terdapat satu variabel dependen, yaitu keputusan pembelian yang kita simpulkan Y, dan dua variabel independen, yaitu strategi promosi melalui sosial media yang kita simpulkan X1 dan word of marketing yang kita simpulkan X2. Selanjutnya, dari variabel-variabel tersebut kita bisa menyusun hipotesis. Tentunya hipotesis ini disusun berdasarkan teori dan kerangka berpikir. Nah, baik, untuk hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh positif strategi promosi melalui sosial media dan word of marketing terhadap keputusan pembelian produk ABC. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif strategi promosi melalui sosial media terhadap keputusan pembelian produk ABC. Dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif word of marketing terhadap keputusan pembelian produk ABC. Dan untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut, telah dilakukan pengisian kuesioner atas 145 responden yang telah direkap dan dituangkan dalam SPSS 26 dengan hasil sebagai berikut. Ini kita sudah input ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita uji hipotesis yang sudah disusun. Hipotesis pertama tadi, terdapat pengaruh positif strategi promosi melalui sosial media dan word of marketing terhadap keputusan pembelian produk ABC. Berarti pengaruh positif dari X1 dan X2 terhadap Y. Untuk hipotesis pertama ini kita lakukan uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen, dalam hal ini strategi promosi melalui sosial media X1 dan word of marketing X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian produk ABC atau Y, dengan derajat kepercayaan atau alfa 0,05 atau 5%. Dalam uji F, kita dapat menggunakan dua acuan atau pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas hasil output ANOVA, dan yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dan saya sebutkan pertama tadi, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka hipotesisnya diterima, yang artinya strategi promosi melalui sosial media X1 dan word of marketing X2 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ABC atau Y. Dan sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Dan untuk yang kedua, apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesisnya diterima, yang artinya X1 dan X2 secara simultan ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ABC atau Y. Dan sebaliknya, jika F hitungnya kurang dari F tabel maka hipotesisnya ditolak. Nah, selanjutnya kita analisis ya, dan data kuesioner tersebut menggunakan regresi. Input datanya pada SPSS. Sudah ya teman-teman? Lalu klik Tools, Analyze, Regression, pilih linear, kemudian input data pada post dependent, yaitu keputusan pembelian ya, dan independen. Dalam hipotesis ini, input totalnya sebagai variabel dependen, sedangkan total X1 dan total X2 sebagai variabel independen. Lalu klik OK.
Nah, akan muncul tabel output dari SPSS berupa tabelnya sebagai berikut. Perhatikan tabel ANOVA yang terbentuk ya teman-teman. Nah, dari ANOVA ini, dari tabel ANOVA di atas ini diperoleh nilai yang kita gunakan untuk uji F, yaitu kita lihat nilai DF atau degree of freedom-nya, derajat kebebasannya 2 untuk regresinya, kemudian residualnya DF residual atau nilai DF penyebutnya itu 142. Kemudian kita lihat juga nilai signifikannya 0,0 dan nilai F hitungnya 43,080. Kita perlu perhatikan itu. Lalu kita lihat F tabel dengan cross nilai DF pembilangnya yang 2 tadi dengan DF residualnya 142. Maka diperoleh F tabel yaitu 3,06. Kita lihat dari F tabel ya. Nah, maka kita memperoleh hasil analisisnya itu sebagai berikut. Nilai signifikannya 0 berarti lebih kecil dari 0,05. Yang artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ABC dan hipotesisnya diterima. Kemudian kita lihat nilai F hitungnya lebih besar 43 ya, 43,0 lebih besar daripada nilai F tabelnya 3,06. Yang artinya X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ABC atau Y dan hipotesisnya diterima. Kita masuk ke hipotesis yang kedua. Di hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif strategi promosi melalui sosial media atau X1 terhadap keputusan pembelian produk ABC atau Y. Jadi X1 berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ABC atau Y. Yang kita lakukan sama ya, input data pada SPSS sudah ada, kemudian lalu klik Tools, Analyze, Regression, pilih linear, sama juga kita input data pada post dependent dan independent. Pada ini total Y sebagai variabel dependent dan total X1 sebagai variabel dependent, klik OK. Akan muncul tabel outputnya sebagai berikut. Nah, untuk saat ini, untuk hipotesis kedua, karena satu variabel yang kita uji, perhatikan tabel model summary dan koefisien yang terbentuk. Pada R square-nya, dan di koefisien itu konstanta, sosial media, dan nilai T. Nilai T yang 8,664. Nah, di sini nanti kita dapatkan persamaan regresinya dari yang pertama, karena kita menggunakan satu variabel dependen yang berpengaruh terhadap Y, terhadap dependen, kita dapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 11,616 dari konstanta plus 0,792 nilai X-nya. Jadi, persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien strategi promosi melalui sosial media X sebesar 0,792, yang berarti apabila strategi promosi melalui sosial media meningkat satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat 0,792 satuan. Yang kedua, kita pengujian signifikansi regresi dengan uji T. Nah, hasil uji regresi diperoleh T hitungnya sebesar 8,664 dengan nilai signifikansinya 0. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi yang mempunyai nilai positif sebesar 0,792, maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y ini jadi terbukti. Yang ketiga, koefisien determinasi atau adjust R square-nya. Besarnya pengaruh strategi promosi ini melalui sosial media terhadap keputusan pembelian sebesar 0,340.
0,340. Hal ini berarti bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh sosial media sebesar 34%, sedangkan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi, terdapat intinya, atau bisa diambil kesimpulan, terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y. Hal ini dibuktikan dari T hitungnya tadi ya, 8,664 dengan nilai signifikansi 0 lebih kecil dari 0,05. Dan koefisien regresinya mempunyai nilai positif sebesar 0,792. Begitu untuk hipotesis kedua. Selanjutnya kita ke hipotesis ketiga. Terdapat pengaruh positif word of marketing atau WOM ini X2 terhadap keputusan pembelian produk ABC terhadap Y. X2 terhadap berpengaruh positif terhadap Y. Sama ya, kita klik toolsnya Analyze, Regression, pilih linear, kemudian masukkan di post independennya itu yang X2, total X2. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul tabel hasil pengolahan SPSS-nya. Sama kita coba lihat di model summary dan koefisien yang terbentuk. Nah, di situ ada, kita perhatikan di summary-nya itu adjust R square, kemudian di koefisien ya. Yang pertama ini persamaan regresi. Persamaan regresi kita lihat di konstantanya dan word of mouth di bagian beta, yang B. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 19,858 ditambah 0,440 X. Yang artinya ini persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien WOM sebesar 0,44, yang berarti apabila WOM ini meningkat satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat 0,44 satuan juga. Kemudian kita uji signifikan regresi dengan uji T. Hasil statistik uji regresi diperoleh T hitungnya tadi, kita lihat di sini 4,821 dengan nilai signifikansi 0 ya. Dan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresinya mempunyai nilai positif 0,440, maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif WOM atau X2 terhadap Y ini menjadi terbukti. Dan yang ketiga, kita analisisnya untuk koefisien determinasi atau adjust R2-nya. Besarnya pengaruh WOM ini terhadap keputusan pembelian sebesar 0,134. Hal ini berarti bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh word of marketing, mouth of marketing sebesar 13,4%. Sedangkan sisanya sebesar 86,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi, terdapat pengaruh positif word of mouth marketing atau WOM ini terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dibuktikan dari T hitungnya sebesar 4,821 dengan nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresinya mempunyai nilai positif 0,44. Seperti itu. Sekian sepotong apel pagi atau sekelumit uji hipotesis yang bisa kita share kepada teman-teman semua menggunakan analisis uji F, uji T, dan koefisien determinasi dengan adjust R square. Terima kasih, tetap semangat.